Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan nama Impen dari kelas A. Izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilman Jaldi, saya sebagai ketua. Ada juga teman saya, yaitu Nada Putri. Terus ada Alia Khairani dan juga ada Ariel Wijaya. Oke, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sistem kami yang berjudul Registrasi Manajemen E-Waste. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengotomatisasi proses pendaftaran user manajemen agar dapat melakukan registrasi secara elektronik, mendapatkan approval dari admin, serta mengelola akses akun seperti login, ubah password, dan kelola profil secara mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tujuan pembuatan dokumen, dokumen ini disusun sebagai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang bertujuan untuk memberikan panduan teknis dan acuan dalam pengembangan aplikasi e-waste. Dokumen ini menjelaskan tahapan pembangunan perangkat lunak, mulai dari model proses yang digunakan hingga pemodelan analisis dan desain, guna memastikan pengembangan yang terarah dan bebas dari ambiguitas. Untuk lingkup sistem e-waste adalah perangkat lunak berbasis aplikasi web yang dibangun menggunakan pendekatan model proses linear sekuensial. Fokus sistem ini adalah memfasilitasi manajemen pengguna atau user management yang meliputi proses registrasi akun, persetujuan oleh admin, login, ubah, dan lupa password, serta pengelolaan profil diri. Untuk bagian requirement gathering, penjelasan proses bisnis. Proses bisnis saat ini diawali dengan pihak manajemen mendatangi loket untuk mendaftar, mengisi formulir, kertas yang diberikan admin, dan mengembalikannya untuk disimpan di arsip. Tujuan dari sistem e-waste adalah mengotomatisasi tahapan manual ini ke dalam aplikasi web sehingga proses pendaftaran dan persetujuan akun dapat dilakukan secara elektronik. Untuk daftar user requirement, terdapat 4 kebutuhan utama pengguna dalam sistem ini. Yang pertama, user management ingin melakukan registrasi sistem dan mendapatkan persetujuan dari admin. Yang kedua, user management ingin dapat melakukan login dan mengubah password. Yang ketiga, user management memerlukan fasilitas lupa password. Yang keempat, user management ingin dapat melengkapi profil dengan foto, alamat, dan tanggal lahir. Untuk daftar software requirement, SR yang pertama, registrasi dan persetujuan. Perangkat lunak harus menyediakan formulir registrasi, memvalidasi input, menyimpan data dengan status pending, serta menyediakan halaman khusus bagi admin untuk menyetujui atau menolak akun. Yang kedua, autentikasi. Untuk SR yang kedua dan SR yang ketiga, sistem harus menyediakan fitur login, email dan password, fitur ubah password dengan validasi password lama, serta fitur reset password, melakukan instruksi email jika pengguna lupa. Yang terakhir, manajemen profile, SR yang keempat, perangkat lunak harus menyediakan halaman edit profile bagi manajemen untuk mengunggah foto profil dan memperbarui data pribadi lainnya. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada bagian use case diagram, di mana pada sistem e-waste memiliki
diagram use case yang melibatkan dua aktor utama, yaitu manajemen sebagai pengguna dan admin sebagai pengelola persetujuan. Oke, selanjutnya penjelasan untuk masing-masing use case. Pada use case pertama yaitu melakukan registrasi, di mana ini melakukan proses pendaftaran akun baru oleh aktor manajemen ke dalam sistem. Yang kedua, mengelola persetujuan registrasi. Proses peninjauan oleh admin untuk menyetujui atau menolak akun manajemen yang baru mendaftar. Yang ketiga ada melakukan login, di mana proses autentikasi agar manajemen dapat masuk ke dalam sistem. Yang keempat ada mengubah password, fasilitas bagi pengguna yang sudah login untuk memperbarui kata sandi mereka. Yang kelima ada melakukan reset password, di mana ini merupakan fasilitas pemulihan akun bagi pengguna yang lupa kata sandi melalui verifikasi email. Yang keenam ada mengedit profil, proses pembaruan data diri seperti foto, alamat, dan tanggal lahir oleh manajemen. Selanjutnya ada skenario utama tiap use case. Untuk yang pertama yaitu registrasi, manajemen mengisi formulir pendaftaran, sistem memvalidasi data, dan menyimpan status sebagai pending hingga disetujui oleh admin. Yang kedua ada persetujuan oleh admin, di mana admin melihat daftar akun pending, memilih akun, dan menekan tombol setuju. Status akan berubah menjadi aktif dan notifikasi email dikirimkan. Yang ketiga ada login. Manajemen memasukkan email dan password. Jika valid, sistem membuat session dan mengarahkan ke dashboard. Yang keempat ada ubah password. Manajemen memasukkan password lama dan baru. Sistem memvalidasi password lama sebelum menyimpan perubahan password. Yang kelima, manajemen memasukkan email, menerima tautan reset di email, lalu memasukkan password baru untuk diperbarui di database. Yang keenam ada edit profil. Manajemen mengubah data profil di halaman edit profil dan menekan tombol simpan. Sistem memvalidasi format dan menyimpan perubahan. Oke. Selanjutnya kita ke sequence diagram. Yang pertama ada registrasi akun manajemen, di mana alurnya manajemen mengisi data di halaman registrasi, lalu data dikirimkan ke registrasi controller untuk divalidasi. Lalu selanjutnya controller akan mengecek ketersediaan email dan memerintahkan user manajemen atau database-nya untuk melakukan simpan data dengan status pending. Lalu sequence yang kedua verifikasi atau approve registrasi, alurnya dilakukan oleh admin mengakses halaman dashboard, admin memilih data, dan persetujuan controller akan menjalankan fungsi approve registrasi. Lalu selanjutnya interaksinya antara controller dan entitasnya adalah update status yang menjadi aktif dan memicu pengiriman email notifikasi. Lalu yang ketiga ada diagram sequence melakukan login, di mana alurnya dilakukan oleh manajemen memasukkan kredensial di halaman login, lalu menekan tombol untuk memicu login controller untuk menjalankan validasi login. Lalu controller memanggil verifikasi kredensial pada user manajemen atau entitasnya. Jika data cocok dan akun aktif, controller membuat sesi dan mengarahkan ke dashboard. Mungkin untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, diagram kelas desain. Saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem yang kami gunakan. Dalam memodelkan kelas-kelas analisis dan desain, kami menerapkan pola boundary control entity untuk memisahkan tanggung jawab dalam sistem. Boundary berperan sebagai antarmuka pengguna, kontrol yang bertindak sebagai otak atau logika bisnis yang memproses data dari boundary,
dan entity yang merupakan representasi data dari database dengan entitas utama kami yaitu user management. Berikut adalah diagram kelas desain lengkap kami. Diagram ini menggabungkan seluruh kelas yang telah diidentifikasi dari berbagai use case menjadi satu kesatuan yang utuh. Di sini terlihat bagaimana kelas-kelas boundary terhubung ke kelas controller masing-masing yang akhirnya bermuara pada satu entitas terpusat yaitu user management. Dari diagram tersebut, ada beberapa poin penting mengenai relasi antar kelas. Kelas boundary memiliki relasi dependensi ke controller dan kelas controller memiliki relasi association ke entity. Untuk kelas yang paling penting di sini adalah user management. Kelas ini bertindak sebagai entity tunggal pusat. Semua controller bermuara dan memanipulasi data pada kelas ini. Selanjutnya ada standar penamaan dan coding. Agar kode program seragam, kami menetapkan standar penamaan sebagai berikut. Untuk kelas dan interface menggunakan format Pascal Case atau huruf awal kapital. Untuk data, atribut, dan metode menggunakan format Camel Case atau huruf awal kecil. Dan untuk konstanta menggunakan huruf kapital semua dengan pemisah underscore. Lalu yang selanjutnya ke diagram ORM. Untuk pengelolaan data, kami menggunakan pendekatan ORM. Seperti yang terlihat pada diagram, kelas entitas user management dipetakan langsung menjadi tabel di database dengan kolom-kolom seperti ID user, nama lengkap, email, hingga status approval. Dan yang terakhir itu UI prototype. Ini adalah implementasi UI prototype yang telah kami rancang sesuai analisis sebelumnya. Kami memiliki form registrasi untuk pendaftaran awal, form login, lalu ada form persetujuan di dashboard admin untuk melakukan approval, serta halaman edit profile bagi user untuk melengkapi data diri mereka. Desain ini dibuat untuk memastikan antarmuka yang ramah pengguna sekaligus memenuhi seluruh kebutuhan fungsional sistem. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebagai ringkasan, kami telah menyelesaikan seluruh tahapan perancangan, mulai dari requirement gathering, pemodelan analisis seperti use case dan sequence diagram, hingga pemodelan desain, yaitu termasuk kelas diagram, perancangan database, ORM, dan prototipe antarmuka. Berdasarkan spesifikasi dan desain detail yang telah disusun, sistem registrasi manajemen e-waste ini telah terdefinisi dengan jelas dan siap untuk diimplementasi ke dalam tahapan pengkodean. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.